أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون.
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة قل سيروا في الأرض وانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Ankabut. Al-Ankabut artinya laba-laba. Surat Makkiyah atau diturunkan pada periode Mekah. Surat ke-29. Surat ke-29 terdiri dari 69 ayat pada juz yang ke-20. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Alif Lam Mim. 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? 3. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. 4. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. 5. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. 6. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Asbabun Nuzul Al-Ankabut ayat 2. Sa'bi radhiyallahu an meriwayatkan bahwa sebagian penduduk Makkah telah memilih Islam sebagai pegang hidup. Para sahabat yang berada di Madinah menulis surat bahwa kebajikan sahabat yang ada di Makkah itu tidak akan diterima hingga mereka hijrah. Para sahabat di Makkah pun berhijrah, namun mereka disusul kaum musyrikin dan dibawa kembali ke Makkah. Maka itu turunlah ayat ini. Para sahabat di Madinah pun mengirim surat kembali yang menegaskan bahwa hijrah dan segala hambatannya adalah ujian keimanan bagi mereka. Hadis surat Ibnu Sa'ad. Ayatnya adalah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ayat 7. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. 8. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 9. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang soleh. 10. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Orang itu takut kepada kezaliman manusia seperti ketakutannya kepada azab Allah, karena itu dia tinggalkan imannya itu. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? 11. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. 12. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu, padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. 13. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka, dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka adakan. 14. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang zalim. Asbabun nuzul ayat 8. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan ibuku yang karena mengetahui bahwa aku telah masuk Islam suatu hari berkata, bukankah Allah telah menyuruhmu untuk berbakti kepada orang tua? Demi Tuhan, aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati atau kamu kembali kafir. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ayatnya adalah, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku ke tempat kembalimu, dan akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa beberapa penduduk Mekah yang telah masuk Islam menyembunyikan keislaman mereka saat perang Badar. Mereka dipaksa kaum musyrikin untuk berperang melawan umat Islam. Di antara mereka banyak yang terbunuh. Lalu kaum muslimin Madinah berkata, mereka adalah orang-orang Islam, tetapi mereka dipaksa untuk berperang. Mohonkanlah ampunan bagi mereka. Maka itu turunlah Quran surah 4 ayat 97. Lantas mereka menulis surat berdasarkan ayat tadi kepada kaum muslimin Makkah bahwa tak akan ada alasan untuk tidak berhijrah. Akhirnya kaum muslimin Makkah pergi berhijrah, namun mereka diikuti dan disiksa kaum musyrikin Makkah. Mereka terpaksa kembali ke Makkah, maka itu turunlah ayat ini berkenaan peristiwa penyiksaan terhadap kaum muslimin yang berhijrah itu. Hadis riwayat Ibnu Munzir dan Ibnu Jarir.
Ayatnya adalah, dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Terjemah ayat 15. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. 16. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 17. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Mereka mengatakan bahwa berhala-berhala itu dapat memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah, dan itu adalah kebohongan. Dan ini adalah kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. 18. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Allah membangkitkan manusia setelah mati kelak di akhirat. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 21. Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. 22. Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. 23. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka putus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Hadis seputar ayat 16-17. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia paling mulia, putra manusia mulia, putra manusia yang mulia, putra manusia mulia, dialah Yusuf alaihissalam, putra Yakub alaihissalam, putra Ishak alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ayat 18. Atta bin Yasar berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu an, lalu aku katakan, kabarkan kepada aku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat. Dia berkata, baik, demi Allah, sungguh telah disebutkan dalam kitab Taurat sebagian dari sifat-sifat beliau seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, menjaga para ummiyin, kaum yang tidak baca tulis. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku memberimu nama Mutawakkil, bukan orang yang bersifat kasar lagi keras, tidak suka bertindak-tindak di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan dan mengampuni. Dan Allah tidak akan mematikannya hingga beliau meluruskan agama-agama yang bengkok, agar hanya mengucapkan La ilaha illallah, yang dengannya akan membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ayat 23. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, apakah dosa besar itu? Rasulullah menjawab, dosa besar itu adalah musyrik kepada Allah, putus asa dari karunia Allah, dan putus harapan dari rahmat Allah. Hadis riwayat Bazar dan Tabrani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.